warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Marcella Sri Rahayu. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Selamat menyaksikan. Mari kita simak pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi. Fungsi dari sistem reproduksi wanita yaitu sebagai tempat memproduksi sel telur dan mengandung janin. Reproduksi pria sebagai tempat produksi, penyimpanan, dan mengantarkan sperma untuk pembuahan sel telur. Organ reproduksi pria eksternal ada penis, organ yang digunakan untuk berhubungan seksual, dan skrotum berfungsi untuk melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Organ reproduksi pria internal terdiri dari, bisa dilihat di gambar, ada testis, merupakan alat kelamin manusia yang letaknya berada dalam skrotum. Fungsinya sebagai penghasil kelamin jantan atau spermatozoa. Ada epididymis, organ yang berbentuk saluran berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum dan di bagian luar testis. Ada vas deferens, adalah saluran berbentuk tabung lanjutan setelah epididymis. Fungsinya menyalurkan sperma. Ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau kantung air mani merupakan organ yang berbentuk saluran tabung berjumlah sepasang di kanan dan kiri tubuh. Kelenjar prostat. Fungsi dari kelenjar prostat adalah untuk dapat mengekskresikan cairan yang berwarna putih keabu-abuan yang sifatnya basah. Kelenjar bulbouretra. Fungsinya yaitu sebagai penghasil cairan lendir yang bersifat basah dalam saluran ejakulasi. Tempat dari kelenjar ini di bawah kelenjar prostat. Kelenjar bulbouretra keluar sebelum diejakulasi. Saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi berjumlah sepasang. Fungsinya adalah untuk saluran pendek yang menghubungkan antara ductus vesicula seminalis dengan uretra. Uretra. Uretra adalah saluran yang letaknya berada dalam penis. Organ reproduksi wanita internal seperti di gambar. Terdiri dari tuba fallopi, berbentuk tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim, berfungsi sebagai saluran sel untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Ovarium berbentuk oval kecil terletak di kedua sisi rahim, menghasilkan sel telur dan hormon estrogen. Vagina dan serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk sebuah pir yang merupakan tempat bagi janin berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita eksternal. Terdiri dari labia mayora,
atau yang disebut juga dengan bibir kemaluan besar. Labium minora atau bibir kemaluan kecil letaknya berada di dalam labia mayora dan tidak ditumbuhi rambut kemaluan sama sekali. Klitoris berbentuk gumpalan kecil, terletak di bagian atas dari labia minora. Vestibulum adalah rongga pembatas antara dua sisi labia minora, letaknya di bagian bawah. Hymen atau yang dikenal sebagai selaput darah adalah sebuah selaput membran tipis yang menutupi vagina. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Hipogonadisme, kritorkidisme, uretritis atau infeksi saluran kencing, prostatitis, hernia inguinalis, kanker vagina, kanker serviks, kanker ovarium, kanker rahim, dan infeksi vagina. Bentuk luar payudara ada corpus mamae, areola, papilla mamae. Bentuk luar payudara, corpus mamae, jaringan ikat, lemak, pembuluh darah, syaraf, getah bening. Areola, daerah yang hiperpigmentasi. Di dalam daerah ini saluran susu melebar. Untuk bentuk puting susu ada normal, pendek, panjang, terbenang atau terbalik. Papilla mamae bermuara pengeluaran susu terdiri dari jaringan erektil dan ujung saraf sensorik. Anatomi kelenjar susu. Alveolus, unit terminal. 1. Sel asiner atau sekresi susu. 2. Ductus, sel terkecil. 3. Myopital atau otot polos. Anatomi kelenjar susu. Kelompok alveolus bersatu menjadi lobulus. Beberapa lobulus bergabung 15-20 lobus. Ductulus berkumpul. Ductus lactiferus, sinus lactiferus, dan muara atau papilla.